Perkembangan industri dewasa ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Adanya beberapa industri yang kurang memperhatikan limbah industrinya menyebabkan bumi dibanjiri oleh ribuan ton limbah yang mengandung bahan-bahan kimia seperti merkuri, timbal, pestisida, insektisida, fungisida, benzena, toluena, dan fenol. Limbah ini utamanya dihasilkan dari industri kimia seperti industri metalurgi, warna, pupuk, insektisida, dan tekstil. Limbah industri ini telah menyebabkan bencana kimia yang dahsyat. Kasus kucing menari adalah salah satu contoh bencana kimia yang ditimbulkan oleh kelalaian manusia. Pada tahun 1932, Chiso Chemical menggunakan sekitar 600 ton merkuri sebagai katalis dalam proses pembuatan pupuk. Merkuri ini dibuang secara bertahap ke lingkungan dalam rentangan waktu 45 tahun. Mikroorganisme ini mengubah logam merkuri ini menjadi metil merkuri. Metil merkuri yang sangat berbahaya ini dapat menyerang syaraf dan otak. Sinyal pertama kasus ini muncul pada tahun 1950, yaitu sejumlah ikan mati tanpa diketahui penyebabnya. Tahun 1952 muncul penyakit aneh pada kucing yang dilanjutkan dengan kematian. Serta ditemui pula pada manusia hal yang sama. Bencana selanjutnya adalah kasus kabut dioksin di Seveso, Italia. Dioksin adalah nama umum untuk kelompok senyawa polychlorinated dibenzodioxins atau yang dikenal dengan PCDD dengan toksisitas tinggi. Senyawa ini dapat menyebabkan kanker. Seveso terletak di Italia Utara, akhir 1960-an. Industri farmasi Swiss, Hoffmann La Roche, memilih Seveso sebagai lokasi pabriknya di Italia. Pabrik tersebut dibangun dan dioperasikan oleh industri Chimiche Meda Societe Aromia di kota kecil Meda atau dekat Seveso. Pabrik ini memproduksi 2,4,5-triklorofenol untuk disinfektan, kosmetik, dan herbisida. Pabrik ini menghasilkan asap yang berbau. Kecelakaan terjadi pada 10 Juli 1976 ketika reaktor dipanaskan dan terjadi retak pada katup pengamannya. Reaksi kimiawi yang terjadi menghasilkan dioksin. Sekitar 1 kg dioksin terbuang ke udara, membentuk kabut yang melewati ribuan hektar daerah. Penduduk di sekitarnya dievakuasi. Ibu-ibu hamil dianjurkan menggugurkan kandungannya dan prianya dikhawatirkan mengalami kerusakan pada fungsi genetiknya. Daun-daun pohon di sekitarnya menjadi rontok dan binatang-binatang mati seperti terpanggang. Sementara anak-anak langsung menunjukkan gejala chloracne pada mukanya dan bagian lain di tubuhnya. Masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi dalam sejarah hidup manusia. Oleh karenanya, salah satu upaya untuk menangani permasalahan ini adalah dicanangkannya green chemistry, atau kimia ramah lingkungan, atau kimia hijau, oleh United States Environmental Protection Agency pada tahun 1990-an. Secara universal, green chemistry adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses dan produk kimia yang dapat diterima oleh lingkungan. Green chemistry adalah suatu pendekatan untuk merancang, membuat, dan menggunakan produk dan proses kimia secara efisien, efektif, dan aman. Untuk mengoperasionalkan green chemistry, 12 prinsip sudah dikembangkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah prevention. Prinsip ini menekankan upaya lebih baik mencegah daripada mengolah limbah setelah dibuang ke lingkungan. Atom economy. Prinsip ini menekankan bahwa lebih baik mentransformasi semua atom-atom dalam reaksi kimia, atau idealnya, reaksi kimia berlangsung dengan mengubah dan mengoptimalkan semua reaktan menjadi yang diinginkan sesuai dengan persamaan stokiometrinya. Less hazardous chemical synthesis. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi bahaya bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat produk.
Misalnya, perancangan metode sintesis menggunakan senyawa yang memiliki toksisitas yang sangat rendah atau bahkan aman bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Designing safer chemicals. Prinsip ini bertujuan untuk membuat produk kimia yang aman dan tidak beracun. Safer solvents and auxiliaries. Prinsip ini mengedepankan penggunaan pelarut dan senyawa pendukung lainnya yang paling aman, tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak mudah menguap, dan sejenisnya. Beberapa contoh pelarut yang ramah lingkungan dan aman adalah CO2 superkritis, cairan-cairan ion, dan air. Design for energy efficiency. Prinsip yang mengutamakan penggunaan energi sehemat mungkin adalah prinsip ini. Misalnya dengan menjalankan sintesis pada suhu dan tekanan biasa atau dalam kondisi kamar. Use of renewable feedstocks. Prinsip yang bertujuan untuk menggeser ketergantungan dari petroleum ke sumber-sumber atau bahan-bahan terbarukan adalah prinsip ini. Contohnya adalah penggunaan biodiesel dan bioplastik. Reduce derivatives. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tahapan reaksi yang terjadi karena penggunaan gugus penutup, pelindung, dan pembuka serta modifikasi sementara dalam proses kimia. Salah satu contohnya adalah kesuksesan industri BHC Company dari Amerika Serikat dalam mengembangkan metode sintesis baru senyawa ibuprofen dengan mengurangi tahapan reaksi dari 6 tahap yang biasa dilakukan pada metode konvensional menjadi 3 tahap. Catalysis. Prinsip ini bertujuan untuk menggunakan katalis dalam setiap sintesis kimia sehingga dapat mengurangi konsumsi energi dan waktu reaksi. Penggunaan fotokatalis dan biokatalis seperti enzim merupakan sebagian contohnya. Design for degradation. Prinsip ini bertujuan untuk merancang produk kimia yang dapat terurai atau mudah terurai sehingga tidak menjadi produk yang berbahaya atau bahkan menjadi limbah. Salah satu contohnya adalah pembuatan kemasan produk yang berasal dari bahan alam yang mudah didegradasi bahkan dapat langsung dikonsumsi. Real-time analysis for pollution prevention. Prinsip ini bertujuan untuk memonitoring dan mengontrol proses kimia sebelum terjadinya pembentukan senyawa berbahaya secara real-time. Prinsip yang terakhir adalah inherently safer chemistry for accident prevention. Prinsip ini memfokuskan pada keamanan pekerja dan masyarakat di sekitar tempat industri berada. Maka, lebih baik menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak meledak, terbakar api, terbakar di udara, dan sebagainya, daripada menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dengan demikian, green chemistry sangat penting diterapkan dalam pengembangan energi alternatif pengganti sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara. Biogas dan bahan bakar dari hidrogen merupakan contoh produk alternatif energi yang tidak dapat diperbarui. Green chemistry bukanlah solusi dalam semua masalah lingkungan. Namun dengan menerapkan 12 prinsipnya, merupakan pendekatan dasar untuk mencegah polusi yang ada di bumi ini. Sehingga penting bagi kita sebagai ilmuwan dan pendidik untuk mempelajarinya. Demikianlah konten dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.